Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 2 mengenai materi etika profesi advokat, di mana dosen pengampu ialah Ibu Helen Lasfitriani SH MH. Di mana kami di sini beranggotakan 5 orang. Pertama, saya sendiri Dede Haryanto, kemudian Dia Triayu Murdaningsih, kemudian Evila Mailandari, yang di sini saya langsung saja menjelaskan mengenai apa itu advokat. Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum atau Kode Etik Advokat Indonesia yang selanjutnya disebut KIA. Kemudian mengenai pengertian kode etik advokat. Menurut Muhammad Sanusi, mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasihat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Dalam Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi yang menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, undang-undang, lawan berperkara, advokat ataupun masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Lalu, apa fungsi dan peran kode etik advokat? Fungsi kode etik sebagai suatu alat kontrol untuk membatasi kebebasan profesional, untuk melindungi kepentingan hukum, dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. Subjektif menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya, akan dengan melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan material para anggotanya. Kemudian, peran kode etik dapat digariskan sebagai berikut. 1. Kode etik ditunjukkan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur. Yang kedua, kode etik mengatur hubungan antara anggota. Yang ketiga, kode etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil. Yang keempat, kode etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek yang sesuai dengan cita-cita masyarakat. Yang kelima, kode etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kode etik advokat. Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau Undang-Undang Advokat. Pada pasal 6, 7, dan pasal 8 tentang tindakan, jenis tindakan Dewan Kehormatan. Kemudian pasal 26 dan 27 Undang-Undang Advokat tentang kewenangan organisasi advokat dan Dewan Kehormatan. Lalu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Advokat tentang ditetapkan dan dijalankannya kode etik bagi para anggotanya. Kemudian yang kedua, Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih sistematika pengaturan Kode Etik Advokat Indonesia itu? Pada bab 1 diatur tentang ketentuan umum, pada bab 2 diatur tentang kepribadian advokat, pada bab ketiga diatur tentang hubungan advokat dengan kliennya, kemudian pada bab keempat dan kelima diatur tentang hubungan advokat dengan teman sejawat dan sejawat asing. Pada bab ke-6 diatur bagaimana bertindak menangani perkara. Pada bab ke-7 diatur tentang ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Pada bab 8 dan 9
diatur tentang pelaksanaan kode etik dan dewan kehormatan. Pada bab ke 10, 11, dan 12 diatur tentang KE dan DK dan juga diatur tentang aturan peralihan dan penutup. Begitu teman-teman. Kemudian poin-poin penting dalam kode etik advokat Indonesia. Kepribadian advokat. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan mempertimbangkan oleh karenanya tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Lalu akan tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan sara, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Kemudian, advokat senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Selanjutnya yaitu hubungan dengan klien. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurutnya keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Profesi advokat tidak bisa membuka dari kode etik yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode etik ini bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat sebagai pekerjaan. Kode etik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik dalam hubungan advokat dengan teman sejawat. Yang pertama itu diatur dalam pasal 3. Poin pertama berbunyi, antara advokat harus ada hubungan yang harmonis berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai. Yang kedua, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau yang dapat menyakiti hati. Yang ketiga, keberatan-keberatan terhadap teman sejawat mengenai sesuatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus dikemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kemudian, yang keempat, advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat. Kelima, jika seorang telah mempunyai advokat lain sebagai penasihat tetap, maka hanya dengan sepengetahuan teman sejawat tadi, advokat dapat menasihati orang itu dalam perkara-perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk orang tersebut. Yang keenam, jika klien hendak berganti advokat, advokat yang baru dipilih tadi dapat menerima perkara itu. Setelah terlebih dahulu, advokat yang lama memberikan keterangan bahwa klien telah memenuhi semua kewajibannya terhadap advokat yang lama, termasuk kewajiban keuangan. Dan yang terakhir ialah, setelah suatu perkara diserahkan kepada teman sejawat, maka advokat semua wajib memberikan kepadanya selepas mungkin semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu. Kemudian cara bertindak mengenai perkara terdapat pada pasal 7 Peraturan Kode Etik Advokasi Indonesia atau disingkat dengan KAI, yaitu 1. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditujukan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sens prejudis. Yang kedua, isi pembicaraan dan korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Yang ketiga, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan. Dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirim pula kepada advokat pihak lawan. 4. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. 5.
Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. 6. Apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat itu. 7. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Kemudian 8. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang yang tidak mampu. 9. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. Kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum undang-undang, kekuasaan, dan para pejabat pengadilan. Bab ke-7. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Pasal 8. A. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, atau officium nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan, sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. B. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran font atau bentuk yang berlebih-lebihan. C. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. D. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. E. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. F. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. G. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. H. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.